Get ready, pay attention. Welcome to Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Sejarah PPATK. Pada tahun 2001, Indonesia masuk dalam daftar negara dan teritorial yang tidak kooperatif oleh FATF. Ini disebabkan beberapa hal, yaitu: pertama, Indonesia belum mengkriminalisasi tindak pidana pencucian uang. Kedua, belum terdapat Financial Intelligence Unit di Indonesia. Dan yang ketiga, belum sesuainya ketentuan pengenalan nasabah dan permintaan bantuan hukum dengan rekomendasi FATF. Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Seiring dengan disahkannya undang-undang tersebut, didirikanlah PPATK yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pencucian uang? Menurut Stanley E. Morris yang merupakan mantan Direktur Financial Crimes Enforcement Network, pencucian uang adalah suatu rangkaian transaksi yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan yang didapat dari tindakan kriminal. Tahapan pencucian uang, placement, merupakan upaya penempatan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Layering merupakan upaya pemisahan hasil tindak pidana dari sumber melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Integration merupakan upaya menggunakan uang atau harta hasil kejahatan yang tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Industri yang paling rawan menjadi sarana tindak pidana pencucian uang adalah pedagang kendaraan bermotor, perusahaan atau agen properti, bank umum, pedagang valuta asing, dan penyelenggara transfer dana. Contoh skema pencucian uang. DY, seorang pengusaha sekaligus CEO, merupakan salah seorang anggota jaringan pengedar narkoba. Ia memiliki beberapa perusahaan fiktif. Modusnya adalah dengan menjadikan perusahaannya sebagai perusahaan yang seolah-olah bergerak di bidang importir. DY menyimpan dana hasil perdagangan narkoba seolah-olah sebagai hasil operasional perusahaan yang disimpan di dalam bank dan juga mengkonversi dana ke dalam mata uang asing. Selain itu, DY juga melakukan penyalahgunaan rekening pegawai untuk menyimpan dana hasil tindak pidananya, juga melakukan perjudian dengan mata uang asing. Hasil dari pencucian uang tersebut digunakan oleh DY untuk membeli sejumlah aset berharga dengan menggunakan dana yang seolah-olah berasal dari operasional perusahaan. Apa saja bahaya pencucian uang? Tindakan pencucian uang merupakan kejahatan yang luar biasa karena memiliki efek yang sangat berdampak buruk terhadap negara. Sebagai berikut. Pertama, mendukung kegiatan kriminal. Kedua, menyebabkan distorsi pasar. Ketiga, peningkatan risiko terorisme. Keempat, menghambat pembangunan ekonomi. Dan yang kelima, merusak stabilitas ekonomi. Selanjutnya, apa saja langkah yang kita perlukan? Perlu adanya upaya kolektif dari semua pihak, termasuk para pihak pelapor dalam pemberantasan dan pencegahan pencucian uang. Upaya tersebut diwujudkan melalui rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau rezim APU-PPT. Apa itu rezim APU-PPT? Merupakan serangkaian peraturan atau tindakan yang diterapkan oleh pemerintah dan lembaga keuangan untuk mencegah dan memberantas aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat. Berikut adalah skema rezim APU-PPT di Indonesia. PPATK adalah sentral dari rezim APU-PPT, di mana melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang memiliki peranan penting dalam rezim APU-PPT. Dalam rezim ini, pihak pelapor memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, PPATK bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap aspek kepatuhan APU-PPT.
Audit kepatuhan Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan atau Jasa lain dan profesi. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk mengevaluasi kecukupan, efektivitas, dan kepatuhan pihak pelapor dalam menerapkan Undang-Undang PP-TPPU yang mencakup prinsip mengenali pengguna jasa dan pelaporan transaksi kepada PPATK. Dasar hukum dalam pelaksanaan audit kepatuhan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peraturan Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi penyedia barang dan atau jasa. Peraturan PPATK Nomor 2 Tahun 2021 tentang cara penyampaian laporan transaksi dan laporan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi GoAML bagi penyedia barang dan atau jasa lain. Dan yang terakhir, Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang cara penyampaian laporan mencurigakan melalui aplikasi GoAML bagi profesi. Penerapan APU PPT pada pihak pelapor diuji melalui 5 pilar APU PPT. Pertama, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Kedua, kebijakan dan prosedur. 3. Pengendalian internal. 4. Sistem informasi dan pelaporan. 5. Sumber daya manusia dan pelatihan. Pilar pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Dengan mengevaluasi pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris dalam menetapkan SOP prinsip mengenali pengguna jasa yang memadai. Pilar kebijakan dan prosedur. Terkait SOP yang dimiliki perusahaan yang tercermin melalui format surat pesanan pengguna jasa dan beneficial owner yang sesuai dengan peraturan, prosedur penilaian risiko pengguna jasa, dan prosedur identifikasi PEP, DTOT, dan PPSPM. Pilar pengendalian internal dilihat dari dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai, dan bagaimana pemantauan pihak pelapor terhadap pengguna jasa yang memiliki resiko tinggi. Pilar sistem informasi dan pelaporan. Pihak pelapor harus registrasi aplikasi GoAML dan menyampaikan laporan kepada PPATK sesuai peraturan yang berlaku. Pilar sumber daya manusia dan pelatihan dilihat dari bagaimana pihak pelapor memberikan pelatihan kepada SDM terkait kesadaran anti pencucian uang dan harus memiliki jumlah SDM yang memadai untuk memitigasi risiko dijadikannya bisnis perusahaan sebagai sarana pencucian uang. Pihak pelapor adalah seluruh pihak yang dalam undang-undang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak pelapor terdiri atas 3 kategori, yaitu penyedia jasa keuangan atau PJK, profesi tertentu, dan penyedia barang dan jasa atau PBJ. Penyedia barang dan jasa. Yang dimaksud penyedia barang dan jasa adalah perusahaan atau agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata, perhiasan, dan logam mulia, pedagang barang seni dan antik, balai lelang. Profesi. Profesi yang dimaksud adalah advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, akuntan, akuntan publik, perencana keuangan. Para pihak pelapor memiliki kewajiban kepada PPATK yang secara garis besar terdiri atas 2 hal, yaitu penerapan PMPJ dan pelaporan kepada PPATK. PMPJ terdiri atas identifikasi, verifikasi, serta pemantauan transaksi pengguna jasa dan penilaian risiko. Sedangkan pelaporan terdiri atas laporan transaksi keuangan mencurigakan, dan laporan aktivitas mencurigakan. PMPJ atau prinsip mengenali pengguna jasa diterapkan para pihak pelapor yang terdiri dari penyedia barang jasa atau PBJ dan profesi dalam rangka mengetahui profil dan transaksi pengguna jasa.
Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 7 Tahun 2017, penyedia barang dan atau jasa wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan PMPJ secara konsisten dan berkesinambungan yang mencakup identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Prosedur PMPJ diterapkan pada saat melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa. Terdapat transaksi keuangan yang nilainya paling sedikit Rp100 juta. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Pada saat pihak pelapor meragukan informasi yang dilaporkan. Proses identifikasi pengguna jasa. Untuk jasa perorangan, informasi yang dicantumkan paling sedikit memuat identitas, pekerjaan, sumber dana, tujuan transaksi, NPWP, dan informasi lainnya. Untuk pengguna jasa berbentuk korporasi, informasi yang dicantumkan paling sedikit memuat identitas, sumber dana, tujuan transaksi, pihak yang mewakili, pengurus perusahaan, beneficial owner, NPWP, dan informasi lainnya. Untuk pengguna jasa berbentuk perikatan lainnya, informasi yang dicantumkan paling sedikit memuat identitas, sumber dana, tujuan transaksi, pihak yang mewakili, pengurus perusahaan, beneficial owner, NPWP, dan jenis perikatan lainnya, serta informasi lainnya. Berikut adalah contoh surat pesanan yang direkomendasikan. Identitas pengguna jasa harus diisi secara lengkap berupa nama, tempat tanggal lahir, nomor identitas, alamat, dan informasi lainnya. Penilaian resiko. Selama proses PMPJ, pihak pelapor wajib mengelompokkan pengguna jasa berdasarkan tingkat risiko, paling sedikit berdasarkan analisis profil pengguna jasa, bisnis, negara, dan produk atau jasa. Berikut adalah penilaian risiko untuk penyedia barang dan jasa berdasarkan Sectoral Risk Assessment. Dengan kriteria risiko berdasarkan pengguna jasa, alat pembayaran, metode transaksi, produk, dan wilayah pengguna jasa. Warna merah artinya resiko tinggi, warna kuning artinya resiko sedang, dan warna hijau artinya resiko rendah. Berikutnya adalah penilaian risiko untuk profesi berdasarkan Sectoral Risk Assessment. Dengan kriteria risiko berasal dari pengguna jasa wilayah, negara, bisnis pengguna jasa, jenis jasa, dan produk hukum. Apabila setelah melalui proses penilaian risiko profil pengguna jasa dikategorikan berisiko tinggi, maka wajib menerapkan proses PMPJ lebih mendalam. Selain pengguna jasa berisiko tinggi, terdapat juga PEP, Politically Exposed Person atau orang yang populer secara politik. Pihak terkait PEP contohnya perusahaan yang dimiliki PEP, anggota keluarga, dan pihak yang memiliki hubungan dekat dengan PEP. Dan juga transaksi pengguna jasa yang berasal atau ditujukan ke negara beresiko tinggi. Pengguna jasa dengan profil tersebut wajib langsung dikategorikan sebagai pengguna jasa beresiko tinggi dan wajib diterapkan proses PMPJ lebih mendalam. Metode PMPJ lebih mendalam tersebut diterapkan dengan mengisi formulir tambahan yang mencantumkan jenis PEP dan diisi oleh petugas atau pejabat yang khusus menangani pengguna jasa beresiko tinggi, dan bukan diisi oleh pengguna jasa tersebut. Dengan demikian, para pihak pelapor wajib menunjuk petugas atau pejabat khusus untuk menangani pengguna jasa beresiko tinggi. Verifikasi pengguna jasa. Penyedia barang jasa dan profesi wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen pengguna jasa dengan meneliti kesesuaian informasi yang diberikan pengguna jasa dengan sumber informasi atau dokumen lainnya. Konfirmasi data identitas yang diberikan sumber lain dapat dilakukan melalui Dukcapil atau Adminduk atau AHU, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, daftar proliferasi, daftar politically exposed person, daftar profil pengguna jasa beresiko tinggi, dan daftar negara beresiko tinggi. Penyedia barang dan jasa juga wajib melakukan pemantauan transaksi pengguna jasa untuk meneliti kesesuaian antara transaksi pengguna jasa, jenis usaha pengguna jasa, tingkat risiko pengguna jasa, dan sumber dana. Kewajiban pelaporan kepada PPATK. Berikut adalah jenis-jenis transaksi pelapor yang wajib diperhatikan. Untuk penyedia barang dan jasa, terdapat 7 jenis transaksi yang meliputi transaksi jual-beli,
konsinyasi, transaksi sewa-menyewa, pengolahan logam mulia, tukar tambah, lelang, transaksi lain yang ditetapkan PPATK. Sedangkan untuk profesi ada 5 jenis transaksi yang perlu diperhatikan, antara lain pembelian dan penjualan properti, pengolahan terhadap instrumen pembayaran, pengelolaan instrumen keuangan, operasi atau pengelolaan perusahaan, dan yang terakhir pendirian, pembelian, atau penjualan badan hukum. Transaksi-transaksi yang perlu dilaporkan. Laporan yang pertama adalah laporan transaksi, yaitu laporan terkait jenis transaksi tersebut yang dilakukan dalam satu hari dengan nominal sebesar minimal Rp500 juta, baik dalam satu kali maupun akumulasi beberapa kali transaksi, dan dapat dilakukan pada satu ataupun beberapa kantor cabang pihak pelapor. Laporan transaksi tersebut dilaporkan kepada PPATK paling lama 14 hari sejak tanggal transaksi. Laporan kedua adalah laporan transaksi keuangan mencurigakan. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi dengan beberapa unsur sebagai berikut. Pertama, menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi. Kedua, transaksi yang diduga dilakukan untuk menghindari pelaporan transaksi. Ketiga, transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Keempat, transaksi yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan. Laporan transaksi keuangan wajib dilaporkan kepada PPATK paling lama 3 hari kerja setelah diketahui. Berikut adalah contoh-contoh transaksi keuangan mencurigakan. Pertama, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi. Contohnya, seorang PNS yang usianya masih muda membeli mobil seharga Rp1 miliar, padahal pada umumnya PNS tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membeli mobil senilai itu. Contoh lain, seorang pegawai BUMN yang membeli mobil setiap bulan. Pada umumnya, pegawai BUMN yang mengandalkan gaji bulanan tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Kedua, transaksi yang dilakukan untuk menghindari pelaporan transaksi. Contohnya, apabila ada seseorang yang melakukan transaksi pembelian suatu aset seperti mobil atau properti dengan nominal di bawah Rp500 juta, namun dengan frekuensi yang tinggi seperti beberapa hari sekali. Hal tersebut patut diduga dilakukan untuk menghindari pelaporan kepada PPATK karena batas bawah laporan transaksi adalah senilai Rp500 juta. Ketiga, dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Contohnya, istri seorang tersangka korupsi membeli aset berupa properti, kendaraan, atau perhiasan. Apabila ada transaksi salah seorang pengguna jasa pihak pelapor yang diduga menggunakan harta yang berasal dari hasil tindak pidana, maka melalui message board GoAML PPATK akan meminta pihak pelapor untuk melaporkan transaksi tersebut. Ketiga, laporan aktivitas mencurigakan. Aktivitas mencurigakan terjadi pada saat pihak pelapor tidak melanjutkan prosedur PMPJ karena pihak pelapor menduga ada transaksi keuangan yang terkait pencucian uang atau pendanaan terorisme. Atau pengguna jasa menolak mematuhi prosedur PMPJ seperti menolak mengisi formulir atau menolak memberikan identitas. Atau pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang diberikan pengguna jasa. Laporan aktivitas mencurigakan wajib disampaikan paling lama 3 hari kerja setelah diketahui adanya aktivitas mencurigakan tersebut. Setelah penjabaran tadi, dapat kita simpulkan bahwa untuk penyedia barang dan jasa, ada 3 laporan yang perlu dilaporkan kepada PPATK, yaitu laporan transaksi atau LT, laporan transaksi keuangan mencurigakan atau LTKM, dan laporan aktivitas mencurigakan atau LAM.
Sedangkan untuk profesi hanya ada LTKM dan LAM. Pihak pelapor wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika pengguna jasa menolak mematuhi prosedur PMPJ atau pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang disampaikan pengguna jasa. Berikut adalah kesimpulan alur kewajiban pelaporan. Pertama, pembeli atau pengguna jasa datang ke perusahaan. Kemudian, pengguna jasa wajib mengisi formulir pemesanan dan memberikan bukti identitas. Setelah itu, petugas perusahaan melakukan prosedur PMPJ dan penilaian risiko. Jika pengguna jasa termasuk risiko rendah, maka cukup menunjukkan bukti identitas berupa KTP. Jika risiko sedang, maka bukti identitas yang ditunjukkan berupa KTP dan NPWP. Jika termasuk risiko tinggi, maka wajib menunjukkan KTP, NPWP, dan informasi tambahan. Jika pengguna jasa menolak memberikan bukti identitas, tidak bersedia mengisi formulir pemesanan, atau termasuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, maka perusahaan wajib menghentikan transaksi. Jika pengguna jasa diduga merupakan anggota TPPU, maka transaksi tetap dilanjutkan, kemudian dilaporkan sebagai LTKM atau LAM paling lama 3 hari setelah diketahui. Untuk menyampaikan laporan-laporan tersebut kepada PPATK, PPJ dan profesi wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi GoAML. Pendaftaran tersebut berupa registrasi, yaitu registrasi organisasi, petugas administrator, dan petugas pelapor, atau pengkinian data untuk PPJ dan profesi yang telah terintegrasi pada aplikasi GRIPS dan tidak mengalami perubahan nama organisasi. Tanggal transaksi yang dimaksud dalam video ini adalah sebagai berikut. Pertama, tanggal peralihan kepemilikan yang didukung dokumen tertulis jika pembayaran dilakukan secara kontan. Kedua, tanggal pembayaran uang muka. Ketiga, tanggal pembayaran tahap pertama jika dilakukan secara tunai bertahap. Keempat, tanggal pembayaran jasa agen properti. Kelima, tanggal penjualan dalam transaksi konsinyasi. Keenam, tanggal perjanjian sewa-menyewa. Ketujuh, tanggal pengolahan logam mulia. 8. Tanggal faktur penjualan kendaraan bermotor. 9. Tanggal tukar-menukar barang atau jasa. 10. Tanggal pengumuman pemenang lelang. Pihak pelapor wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas pelaku transaksi paling singkat 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa. Selain mewajibkan pihak pelapor untuk memberikan laporan kepada PPATK, pemerintah juga memberikan manfaat kepada pihak pelapor berupa perlindungan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 5 Ayat 2, pihak pelapor dibebaskan dari sangkaan terlibat TPPU jika melaksanakan kewajiban pelaporan. Pasal 28, pihak pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan. Pasal 29 dan 87, pihak pelapor tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan pelaporan. Pasal 83 dan 85, PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib merahasiakan pihak pelapor. Pasal 84, pihak pelapor mendapatkan perlindungan khusus dari negara. Pasal 86, saksi mendapatkan perlindungan khusus dari negara. Thank you for your kind attention.